Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan sesuatu maka susullah dengan sesuatu yang lainnya. Maka kesempatan malam ini kita susul ibadah kita taraweh yang sudah taraweh dengan bermajlis malam ini. Fa'idha faragta fansab, selesai melakukan sesuatu, kerjakan sesuatu yang lainnya. Kita selesai bertaraweh malam ini, kita lanjutkan dengan ini. Dengan apa? Dengan majlis. Al-majlisu al-khamisa asyar. Malam ini adalah majlis yang ke-15. Fi syurutil fitri bil mufattirat. Syaratnya batal dengan sesuatu yang membatalkan. Jadi sesuatu yang membatalkan itu dikatakan benar-benar membatalkan itu memiliki syarat. Tidak semua yang menelan air batal. Tidak semua yang melakukan apapun yang merupakan pembatal dihukumi batal. Perlu syarat-syarat. Wa ma la yufattiru. Kemudian apa saja yang tidak membatalkan. Wa ma yajuzu lis-shaimi. Dan apa yang boleh dilakukan bagi orang yang puasa. Ini sekali lagi pembatal-pembatal yang dipelajari sebelumnya, makan, minum, jima dan sebagainya, tentunya tidak langsung kita hukumi orang yang melakukannya batal. Adapun syarat-syaratnya yaitu nanti ada 3 syarat. Pertama, aliman, ngerti hukumnya. Dakiron, sadar, ingat. Mukhtaron, milih, sengaja. Sadar, ingat. Mukhtaron, milih, sengaja. Ini. Syarat pertama, an yakuna aliman. Fa in kana jahilan lam yuftir. Kalau enggak ngerti dihukumi enggak batal puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena kami lupa atau kami salah enggak sengaja. Ini enggak sengaja itu ya bisa 2.
Karena nggak ngerti akhirnya dilakukan, bisa diungkap nggak sengaja. Allah menjawab, qad fa'alt, aku telah melakukannya. Jadi kalau lupa, kalau nggak sengaja ndak apa-apa. Meskipun ini juga sebenarnya pembahasannya panjang. Kalau dosanya jelas dimaafkan, nggak apa-apa, nggak dosa itu jelas. Tapi batal nggak batal, ya sebagian mengatakan dikiaskan dengan lupa dan sebagainya karena apa? Mirip, maka tentunya juga dianggap tidak batal. Dan firman yang lainnya, walaisa alaikum junahum fima akhta'tum bi. Tidak ada dosa bagi kalian yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Jadi membuang sampah nggak sengaja mengenai orang, ya, nggak sengaja. Atau kita mana burung atau nembak burung, ternyata ada burungnya orang, bukan burung liar, ya nggak sengaja, nggak dosa. Atau yang lainnya apa saja yang nggak sengaja, nggak dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, namun yang kalian sengaja, kalian memang niat itu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi yang kalian sengaja baru itu ada dosanya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sama saja nggak ngerti hukum, nggak ngerti waktu. Jadi pikir waktunya masih boleh makan, ternyata sudah nggak boleh. Atau memang nggak sadar kalau itu nggak boleh. Sama aja, yang penting nggak ngerti. Tapi sahihain, di sahihain Al-Bukhari Muslim, an Adi bin Hatimin, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat hadil ayatu, tatkala turun ayat, jadi suruh makan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Jadi ketika turun ayat ini, amattu ila iqalain, maka saya ikatkan dua tali. Ahaduma aswadu, satu tali hitam, wal akharu abyadu. Jadi saya siapkan dua tali, satu hitam, satu putih. Faja'altuhuma tahta wisadati. Nah, tali tersebut kuletakkan di bawah bantal. Dia darah bayang, kelihatan gitu loh. Waja'altu anduru ilaihima, aku perhatikan keduanya. Falamma tabayyana lil abyadu minal aswadi amsaktu. Jadi nanti kalau sudah kelihatan, oh mana yang putih, mana yang hitam, baru saya tidak makan. Jadi menyiapkan dua benang, dua tali, satu hitam, satu putih, dilihat. Terus nanti kalau sudah kelihatan bedanya, baru berhenti berbuka. Falamma asbahtu ghadautu ila Rasulillah. Pagi harinya aku datang kepada Rasulullah. Fa akhbartuhu billati sana'tu. Aku ceritakan yang aku lakukan. Jadi para sahabat itu kadang-kadang gitu. Ya dohirnya apa diceritakan, dilakukan. Dohirnya sampai jelas putih dan hitam, ya dicari-carilah. Biar jelas tali lah gitu. Khait kan tali atau benang. Akhirnya cari tali beneran. Ini memang kisah gini banyak. Ada yang lain, fataya memusoidan, menujulah debu atau tanah, thayyiban yang suci. Sahabat menuju tanah, akhirnya berguling-guling. Artinya dijadikan tanah sebagai air.
untuk mandi. Nah, ternyata dijelaskan Rasul enggak gitu, tayamum cukup dengan wajah dan telapak tangan. Demikian juga masalah ini sahabat apa adanya. Akhirnya datang Rasulullah cerita, faqala nabiyyu inna wisadaraka idan la arid. Sungguh wisada atau bantalmu atau gulingmu sungguh sangat panjang tentunya. In kanal khaitul abyadu wal aswatu wisadaka. Kalau memang bayangmu ataupun bantalmu itu sebagai pembeda abyad dan aswat tadi berarti sangat panjang sekali. Innama dzalika bayatun nahari wa sawatul lail. Yang dimaksud adalah apa? Terangnya putihnya siang, hitamnya malam, gelapnya malam. Fajar itu nanti membentang. Tanda bahwasanya sudah mulai fajar. Membentang sudah rata atau baru mulai muncul yang membentang tadi? Itu sesuatu yang muncul itu nggak mungkin langsung rata seluruhnya. Maka sebagian mengatakan setelah muncul pertama itu sudah dikatakan fajar. Jadi sudah dikatakan fajar. Dari situ sebagian ulama membawa perselisihan yang ada tentang waktu subuh. Mungkin melihatnya ketika rata atau kelihatnya mulai muncul. Karena yang melihat mulai muncul mungkin sudah sah-sah saja waktu dan yang ditetapkan oleh pemerintah banyak negara ini. Ada mungkin yang mengatakan belum masuk gara-gara melihat meratanya. Wallahu alam. Jadi memang sengaja munculnya tadi dianggap, tapi baru muncul apa telah merata dihukumi masuk subuh. Tentunya ketika telah muncul bisa dikatakan waktu subuh. Taib itu tambahan penjelasan saja. Faqad akala adiyu ba'da tulu'il fajri. Jadi Adi telah makan itu. Karena dia belum melihat benangnya kelihatan, talinya belum kelihatan, bedanya makan terus. Walam yumsik hatta hatta tabayyana lahul khaitan. Dia tidak berhenti sampai dua benang tadi, dua tali tadi terbedakan. Mana hitam, mana putih. Walam ya'murhun nabiyyu bil qada. Namun Nabi enggak merintahkan puasamu batal. Li'anu kana jahilan bil hukmi. Di antara sebabnya adalah karena enggak ngerti. Orang enggak ngerti maka tidak mengapa. Enggak ngerti ngerokok membatalkan puasa. Ya enggak apa-apa. Ini enggak ngerti apa-apa, ya enggak membatalkan, enggak apa-apa. Dari manten baru ngumpuli istri, enggak ngerti kalau ngumpulkan istri itu di Ramadan siang enggak boleh. Kan ini bukan makan minum. Dia enggak tahu, baru masuk Islam atau karena sebab yang lain yang jelas dia enggak paham, maka enggak mengapa. Kalau enggak ngerti. Ini. Wa fi sahihil Bukhari, di Sahih Al-Bukhari min hadisi Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat atau radhiyallahu anha, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma mengatakan, aftarna fi ahdin nabiyyi yauma ghaimin summa tala'atis syamsu. Jadi kami pernah berbuka pada masa Nabi ketika mendung gelap sekali. Summa tala'atis syamsu. Tiba-tiba matahari muncul kembali. Ya zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak boleh kalau punya jam, punya waktu. Nah itu Nabi. Ya itu kalau kan nggak ada jam, nggak ada waktu. Kalau sudah ada jam, ada waktu, kelihatan jam kita waktu. Jamnya rusak semua, nggak ada jam di hutan, ya baru boleh pakai ini. Namun kalau bisa pakai jam, pakai jam. Ini. Jadi sekali lagi kisahnya seperti itu. Mereka berbuka, setelah itu matahari muncullah lagi. Walam tadkur anan nabiyya amarahum bil qadha
Asma tidak cerita, disuruh qadha. Berarti kemungkinan apa? Ya tidak qadha. Karena nggak ngerti kalau belum waktunya tenggelam. Demikian juga orang yang tertipu, ditipu orang. Atau nggak ngerti kalau ada muadzinnya salah. Jadi nggak ngerti kalau muadzinnya salah. Jadi maghrib dia adzan 10 menit sebelumnya gitu. Tapi dia nggak ngerti. Kebetulan juga mendung gitu. Kalau ada azan, biasanya adanya pas gitu. Maka ini dihukumi sama. Berarti ketika ada orang masuk, sudah masuk. Makan. Belum ada yang ngomong gitu. Ya tidak apa-apa. Karena dia tidak ngerti kalau belum masuknya. Enggak ada yang beritakan kok. Katanya tadi sudah masuk, masuk. Ini. Li'annahum kanu jahilina bil waktu. Karena mereka enggak tahu waktu. Saat itu sudah masuk waktu atau belum. Maka ketika terjadi semacam ini pada kita semua, maka puasa kita tidak batal. Jadi enggak ngerti kalau ini pembatal. Biasanya orang-orang baru, yang baru masuk Islam atau lain sebagainya, enggak ngerti ini, enggak ngerti itu. Atau kalau masalah kedua enggak ngerti gara-gara mendung, gara-gara apa ya, atau gara-gara informasi yang salah, maka enggak mengapa. Wallahu a'lam. Asyartu ats-tsani, syarat kedua, an yakuna dzakira, ingat, sadar. Manasya, ini. Hatta ya sebenarnya dalilnya juga ayat-ayat yang disebutkan inasina, lupa itu jelas sekali dalilnya yang tadi. Juga lima rawahu Abu Hurairah, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qol, beliau bersabda, man nasiya, barang siapa lupa, wa huwa shaimun, bahwasanya dia posisinya puasa, fa akala, kemudian dia makan, au syariba, atau dia minum, fal yutimma saumahu, hendaknya dilanjutkan puasanya, disempurnakan puasanya, enggak usah dibatalkan. Fa innama, hanyalah at'amahullah, Allah yang memberi makan dia, wasaqah, dan yang memberi minum dia. Muttafaqun alaih, walabtu lil muslimin. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, lafadznya Muslim. Nabi memerintahkan lanjutkan puasa, berarti puasanya sah. Lebih-lebih tidak ada perintah untuk qadha. Kalau suruh melanjutkan puasa nanti qadha, ya beda lagi hukumnya. Kan ada hukum-hukum modelnya gitu. Lanjutkan tetapi nanti harus ngulang lagi ada. Nah, ini adalah enggak. Ini. Bagaimana kalau makan kemudian harus minum? Jadi lupa makan. Ketika terasa sereten, bahasa Jawanya sereten. Meskipun teorinya katanya jangan makan, jangan minum tengah makan, itu kan teori, ya boleh dilakukan, boleh tidak. Kita sering katakan teori-teori itu ya ditinggalkan total, dijauhi total. Teori-teori yang nggak benar diikuti total, yang nggak benar. Karena teori selalu berkembang. Jadi nggak usah menyalahkan ini itu ya, mau ngerjakan silahkan. Intinya orang yang habis makan, makannya pedes, nggak ada kuahnya lagi. Akhirnya mau minum, buka kulkas atau kita kemana cari minum, ada yang lihat, puasa. Ya Allah, sudah terlanjur sereten, makan banyak, masih siang lagi. Kalau jam 4 sore nahan sebentar kehausan.
repot sekali gimana? Bolehkah tetap minum? Melanjutkan. Ya kalau melanjutkan apa makannya tadi. Artinya makan tok kan sereten kan. Kalau minum saja kan tidak masalah, nggak makan. Tapi makan saja tanpa minum kan bisa jadi masalah. Maka dilihat masalahnya. Ya kalau masalahnya ringan bisa ditahan, memang nggak nyaman. Biasanya habis makan minum, nggak nyaman, terasa haus gini-gini. Kalau cuma nggak nyaman saja, maka dipertahankan. Jangan nanggung kok makan tok minum sekalian. Enggak. Ketika sadar, segera kembali. Namun kalau sangat parah mudorot, ya sudah enggak apa-apa, termasuk apa? Boleh berbuka, udzur, namun nanti qadha. Jadi ketika dia enggak makan, dia takut sekali nanti, enggak minum setelah makan, dia takut sekali nanti sakit. Karena memang berat sekali, dia khawatir, maka dia berbuka, menghindari mudarat yang ada, namun kalau ini qadha. Kalau yang makan tok tadi atau minum saja, tidak diteruskan ketika sadar, maka tidak perlu qadha. Bagi orang yang mengetahuinya, hendaknya memberitahukannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi karena puasa kok makan minum kita tahu. Ya ditanya nggak puasa toh mas? Nggak puasa toh mbak? Tuan nggak puasa kah? Nah, mungkin karena lupa. Jadi saling mengingatkan. Jadi ini penting. Jadi yang tahu jangan diam saja. Meskipun yang makan yang biasa nggak puasa. Jadi kadang-kadang orang yang biasa nggak puasa ternyata puasa. Karena biasa nggak puasa lupa dia. Bu, mbak kok gak kondo-kondo toh mbak? Kok tidak dibilangin mbak, saya makan gitu. Aku mau puasa loh. Siapa tahu kalau kamu puasa, biasanya kamu tuh nggak puasa. Maka itu biasakan melakukan kebaikan yang baik-baik. Nanti orang akan menghukumi baik. Jadi kadang-kadang orang yang biasakan melakukan yang jelek itu nggak jelek pun dikatakan jelek, dianggap jelek gitu loh. Orang yang biasa nyuri, ngambil, nanti nggak nyuri pun kalau ada hilang ya dituduh mencuri. Demikian orang ini biasanya nggak puasa pun dia nggak dipercaya. Ya, ini namanya akibat dari perbuatan kita. Sesuatu yang membuat kita jelek, kita hindari. Bukan cari pandangan orang, cari perhatian orang, cari pujian orang, tidak. Tapi kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ketika ada orang makan minum, sebaiknya dinasihati. Minimal kalau memang nggak puasa, makannya jangan dipamerkan. Jadi kalau warung ditutup itu bagaimana hukumnya? Ya mending lah. Ya nggak boleh buka warung sebenarnya. Kecuali orang-orang yang benar-benar di perjalanan, di bandara gitu. Kan orang-orang yang melakukan itu adalah para musafirin. Tapi kalau di bandara, ada petugas bandara, tukang bersbiri cari beli minum ke kita, seharusnya nggak diberi. Kalau minum di situ, apalagi bu mie, teh, bu hamburger, susu, pesen gitu pekerjaannya. Entah ketua ATC-nya, entah taksinya, entah apa, orang-orang mukim situ ndak boleh dilayani. Yang dilayani benar-benar orang yang diprediksi berpergian. Masa ditanya satu persatu? Ya nggak perlu tanya. Orang yang biasa jualan di bandara, di terminal paham mana orang-orang terminal dan mana orang-orang yang musafir kan. Adapun di kampung-kampung adakah yang musafir? Sakit kok, sakit itu nggak perlu makan di warung, di rumah pun keluarga nggak akan komentar, jangan alasan. Jadi orang yang sakit, keluarga kita tuh pasti nerima.
Keluarga kita itu bukan penjahat, insya Allah. Jadi bagaimana? Tapi mendinglah. Jadi kita nasihati orang, puasa harus puasa, jangan makan. Kalau terpaksa makan, nggak bisa puasa, ya disembunyilah. Nah, demikian juga warung sebaiknya jangan jualan. Kecuali warung-warung tadi, warung-warung rumah sakit, memang yang, tapi biasanya rumah sakit pun tidak benar karena yang sakit itu biasanya sudah dapat makan. Yang jaga ikut sakit hati, jaga orang sakit, sakit perasaan, terpenjara. Ini semua hendaknya dihindari. Lagi, ya jangan buka warung di bulan Ramadan kecuali warung-warung perjalanan. Kalau terpaksa buka, ya ditutupi. Banyak kan ditutupi di pinggir jalan. Kita mengatakan, ya mending lah daripada tidak. Nanti kalau warung-warung sudah tidak ditutupi, maksiat terang-terangan, dalam hadis seluruh umatku itu mu'afan ila mujahir. Seluruh umatku yang melakukan kesalahan itu termaafkan kecuali mujahir. Mujahir itu yang terang-terangan. Jadi kalau terang-terangan sekarang jual bakso keliling, ting 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 ting, bakso. Kecuali sore, siang, memang orang bungkus, tidak ada yang dimakan, tidak mengapa. Kecuali di bandara tadi, itu benar kalau ada orang-orang situ yang tidak boleh dilayani. Itu syarat kedua. Asyartu ats-tsalitsu an yakuna mukhtara. Jadi yang pertama adalah ngerti, yang kedua sadar, tidak lupa. Yang ketiga pilihan. Jadi yang kedua sadar, pilihan. Yang ketiga adalah sadar, pilihan. Yang kedua tadi apa? Ingat. Sadar, dia ngerti, sadar ini. Kemudian kalau dia lupa berarti tidak apa-apa. Yang ketiga mukhtaron. Ai mutanawilan lil mufattiri bi ikhtiyari wa iradatihi. Jadi makan minum atau melakukan yang membatalkan dengan sengaja, dengan pilihan dia. Fa in kana mukraha fasiyamuhu sahih. Kalau memang dipaksa puasanya sah. Wala qadha alaihi. Lianna Allah subhanahu rafa'al hukma amman kafara mukraha wa qalbu mutmainnun bil iman. Allah mengangkat hukum kekafiran orang-orang yang dipaksa. Jadi melakukan kekafiran pun dimaafkan, enggak dianggap kafir. Apalagi kesalahan yang lebih ringan. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imani. Orang yang ingkar kafir setelah iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ini orang yang kafir setelah imannya, kecuali dipaksa hatinya tetap iman. Walakin man syaraha bil kufri, tapi yang jelas-jelas kafir, senang kafir, sadron, dari hatinya, dari dirinya muncul benar-benar kafir setelah iman, fa alaihim ghadabum minallah, mendapat kemurkaan Allah, walahum adzabun adzim, dia mendapatkan azab yang berat. Namun yang dipaksa tidak. Ini kisah terkenal, kisahnya Ammar bin Yasir. Ketika Yasir dan Sumayyah, itu istrinya, orang tuanya Ammar, ini mempertahankan iman, dibunuh. Maka kalau Yasir, Ammar ini mempertahankan iman, juga kemungkinan dibunuh. Maka dia kadang-kadang mengatakan perkataan kafir, menuruti orang-orang kafir. Turun ayat ini.
pengampunan baginya. Orang-orang yang dipaksa tidak mengapa. Dipaksa kekafiran, mengucapkan kekafiran, dan ini dosa yang terbesar, sangat besar, dimaafkan. Bagaimana dengan kesalahan yang lainnya yang lebih ringan? Faidah rafa Allah hukmal kufri amman ukriya alaih. Kalau Allah mengangkat hukum kekafiran dari orang yang dipaksa, famadunahu aula, selain kekafiran yang lebih ringan tentunya aula, lebih pantas, lebih layak, lebih mungkin untuk dimaafkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga pernah bersabda, innallaha tajawaza an ummati. Allah memaafkan dari umatku al-khoto'a, yang enggak sengaja. Jadi Allah mengampuni dari umatku yang tidak sengaja. Wan nisyana, dan dari yang lupa, sebabnya enggak sengaja, sebabnya lupa. Wa mastukrihu alaih, dan dari apa-apa yang sebabnya dipaksakan atasnya. Ini. Tapi kalau akraha rajulu, sebagai contoh, kalau seorang laki-laki memaksa zaujatahu alal wata'. Jadi pokoknya Ramadan suaminya maksa istrinya untuk berkumpul. Wanita kalah. Sehingga terjadilah perkumpulan. Kemaluan ketemu kemaluan. Maka puasa wanita ini kalau dia tidak mau, maka puasanya sah. Tidak batal. Laki-lakinya ya batal karena dia sengaja. Bahkan kafarah. Bayar kafarah. Kafarahnya berat kan ya? Bebaskan budak. Bagaimana kisah wanita? Laki-laki yang datang ke Rasulullah mengumpuli istrinya, ngomong rusak. Halak tuh aku mati, aku binasa. Aku kenapa? Aku ngumpuli istriku di bulan Ramadan siang hari. Suruh bebaskan budak. Kamu punya budak. Al-tajidu raqabatan tu'ti quha. Punya budak dibebaskan. Qala la. Al-tastati antasumma syahraini mutatabi'ain. Bisakah puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, enggak bisa. Ini Ramadan saja berat. Apalagi 2 bulan berturut-turut enggak kuat. Akhirnya disuruh infak. Bayar orang miskin. 60 orang miskin makanan. Enggak punya pula. Akhirnya ada orang bawa sedekah, dikasihkan orang itu. Kalau gitu ini gunakan untuk membayar. Kasihkan orang-orang miskin. Kepada yang miskin dariku? Iya. Enggak ada ya Rasulullah. 2 perkampungan itu, 2 lingkungan itu aku yang paling miskin. Akhirnya orang Rasulullah senyum sampai gigi taringnya kelihatan. Artinya senyumnya enggak senyum kecil, senyum agak besar. Atau tertawalah bahasa kita. Sampai. Jadi tertawa itu kadang-kadang enggak apa-apa, bukan menghina. Jadi jangan mudah-mudah marah kalau ditertawakan. Namun kalau ada orang-orang enggak suka ditertawakan, jangan kalian tertawakan. Ya, kita mensikapi orang sesuai dengan kebiasaan orang. Jadi kalau memang ditertawakan tidak apa-apa. Budaya kita salah itu ditertawakan tidak apa-apa. Yang penting bukan menghina kan. Tapi sebagai negara penghinaan, maka jangan. Ini kita sesuaikan. Seperti ini bukan penghinaan dari Rasulullah. Akhirnya disuruh membayar. Kalau gitu kasih keluargamu lah sudah. Jadi melakukan kesalahan nggak dapat hukuman, maka dapat rezeki itu ya. Itu mungkin Allah memberi rezeki dengan jalan-jalan yang tidak disangka. Namun bukan berarti dalil boleh melakukan kesalahan-kesalahan ya. Jadi mungkin kadang-kadang kesalahan berujung yang enak, yang nyaman. Tapi bukan berarti anjuran untuk hal itu. Contoh yang lain. Tadi kecuali puasa sunnah lah ya. Kalau puasa sunnah batal istrinya. Karena dia berkewajiban menuruti suami.
Kecuali puasa wajib. Puasa sunnah hendaknya dibatalkan ketika suaminya menginginkan kumpul dengannya. Kemudian contoh yang lain, seandainya ada sesuatu yang terbang kemudian menempa mulut kita, atau kita sedang menelan sesuatu nggak sengaja, jadi maunya masukkan, mau berkumur, tiba-tiba ada sesuatu sehingga masuk ini, atau dia sengaja tapi tidak tujuannya masuk, yaitu berkumur atau istiksak tapi masuk, maka puasanya tidak mengapa pula. Kemudian juga kahal, celak, dawak fi ain, tetes mata, salep mata. Meskipun tetesannya mungkin terasa di tenggorokan. Atau tentunya telinga, ini yang lebih mungkin untuk terasakan di tenggorokan, mungkin telinga, mungkin nembus gitu. Jadi meskipun seperti itu maka tidak dibatalkan. Tidak membatalkan puasa. Karena bukan makan minum. Bukan maknanya makan dan minum. Demikian juga luka. Mau dijahit dibius. Nah, ini nggak tahu bius masuk di bawah, nanti kalau nggak ada kita tambahkan. Nah, terluka. Kemudian dikasih salep. Dikasih obat merah. Dikasih betadin. Dikasih apapun. Maka ini bukanlah makanan, bukan minuman. Jadi obat-obat oles, luka dan sebagainya tidak mengapa. Ini. Adapun hadis-hadis yang mengenai kahal, celak dan sebagainya, yang untuk dijauhi oleh orang puasa hadisnya sangat lemah, semungkar. Demikian juga tadi tidak mengapa dengan dzukit ta'am, selama tidak menelan. Jadi dirasakan, dimuntahkan. Bukan dirasakan, bukan dimasukkan, tapi sekedar dirasakan saja. Kalau perlu, kalau nggak perlu nggak usah merasakan. Masak sudah satu aja yang tukang masak, jangan semuanya nyicipi. Kalau rumah makan ya petugasnya saja, petugas pencicip makanan. Standar mencicipi harus makan sedikit, ya tidak boleh. Aturan manusia harus dikalahkan. Nah, kalau enggak gitu dipecat, ya cari kerjaan yang lain. Tawakal ala Allah. Jadi kalau kerja apapun, profesi apapun, kalau sudah tidak bisa menjalankan kewajiban, kalau tidak terpaksa, tidak darurat, hendaknya ditinggalkan. Darurat tidak apa-apa. Ya, petugas perbatasan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak darurat, sampai mengorbankan agama, terlarang. Jadi ingat, jadi memang merasakan itu boleh, tapi jangan ditelan. Kalau enggak sengaja, ya enggak sengaja enggak apa-apa. Karena memang harus ada usaha untuk menghindarinya. Baik. Ini. Kemudian tidak batal pula dengan bersiwak. Atau kita sekarang sikat gigi lah. Meskipun sebagian ulama termasuk beliau di sini mengatakan sebaiknya jangan pakai pasta. Namun sebenarnya tidak masalah. Pasta itu bukan makanan. Bukan juga minuman. Ya enggak sengaja masuk ya sama dengan wudhu air. Kalau air sengaja enggak sengaja masuk enggak apa-apa. Maka itu juga enggak apa-apa. Jadi sebagian menasihatkan jangan pakai yang pasta.
bersih-bersih biasa. Namun tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini, biarkan saja. Kan yang keluar dari bau tersebut, yang muncul dari bau tersebut adalah di sisi Allah sangat wangi. Dianggap wangi. Nah, semacam ini bukan berarti anjuran untuk tidak bersikat gigi. Jangan salah paham. Jadi hadis itu cuma menentukan bahwasanya sesuatu yang muncul dari kurang pas, kurang nyaman, kurang indah, efek dari sebuah peribadahan, maka itu tidak mengapa. Jihad, tentunya bajunya berdebu, rambutnya berdebu, pakaian tidak sebersih ketika di rumah, tapi mulia. Orang rajin ibadah. Maka kadang-kadang jidatnya tambah hitam gitu. Tidak apa-apa, tidak suatu aib. Atau sebagian sampai bungkuk itu ya karena bedanya terlalu bungkuk. Meskipun nggak dianjurkan. Atau apa saja. Suka infak. Jadi ketika punya duit itu diinfakkan terus. Sehingga bajunya sangat sederhana, sandalnya sangat sederhana, rumahnya sederhana, makanannya sederhana. Tidak terlalu istimewa, tidak mengapa, bagus. Demikian juga orang puasa. Karena nggak makan, baunya mesti muncul. Tapi muncul karena ketaatan. Maka dianggap indah, wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bahkan jangan salah paham. Jangan memahami, tidak perlu berwangi-wangi, berbersih-bersih, enggak. Tetap bersikat gigi ini. Taib. Juga yang belum disebutkan tentunya apa? Suntik vaksin, suntik bius, jadi kecelakaan, kakinya perlu dijahit, akhirnya dibius kaki ini, maka tidak mengapa, wudunya tetap, puasanya tidak terpengaruh. Demikian juga bius mau cabut gigi. Baik disemprotkan atau dikencrutkan dikit gitu. Kadang-kadang kalau giginya sudah parah, dilepas saja sebenarnya sudah bisa langsung, tidak terlalu sakit kadang-kadang kan gitu kan. Maka ada orang dilepas sendiri kan. Karena sudah sakitnya hilang. Sudah gerak lama gitu kan. Bahkan tanpa tangan, dengan lidah saja kadang-kadang kan lama-lama lepas toh. Itu kadang-kadang kalau dibius, kalau di dokter kadang cuma dikencrut-kencrut gitu. Atau yang masih agak kuat sehingga disuntik. Sama saja tidak membatalkan. Ngamuk. Jadi karena menahan sakit kadang-kadang orang ngamuk. Sehingga disuntik biar nggak ngamuk. Insya Allah tidak membatalkan. Menahan rasa sakit dan lain sebagainya. Yang batal adalah suntik-suntik bentuk vitamin. Bentuk suplemen untuk tubuh. Baru batal. Donor enggak membatalkan juga. Ini berhubungan dengan bekam. Bekam ini diperselisihkan. Ini bagi yang merujihkan tidak batalkan, maka donor hukumnya adalah tidak beda. Sama saja. Ini donor sama dengan itu. Kemudian yang lainnya, kalau permen karet gimana? Kalau permen karet awal-awal, permen karet yang beredar, enak rasanya itu membatalkan. Adapun permen karet jenis tertentu, ya fungsinya sekedar membersihkan gigi. Kalau memang ada
maka tentunya tidak membatalkan. Jadi kalau memang permen karet tujuannya membersihkan gigi. Jadi mungkin negeri-negeri tertentu menciptakan permen karet tanpa rasa, tanpa manis, tanpa apa. Ya sekedar fungsinya membersihkan gigi. Dengan dikunyah-kunyahkan nanti kotoran-kotoran mungkin ikut permen karetnya. Ya agak bau dikit ya wajar. Misal ini contoh. Atau permen yang wangi-wangi itu kita kumpulkan. Sudah rasanya sudah tidak ada kita kumpulkan. Jadi ketika rasanya sudah nggak ada kita kunyah siang-siang. Untuk membersihkan ya tentunya nggak mengapa. Tapi kalau permen karet yang beredar yang kebanyakan. Ada manisnya. Ada ininya, ada itunya. Apalagi es permen karet itu. Ya tentunya membatalkan. Ini. Wa yajuzu lisam an yaf'ala ma yukhaffifu anhu syiddatal har wal atash. Boleh mengurangi dingin, mengurangi dingin, mengurangi panas dan mengurangi haus dengan mendinginkan tubuh. Misalkan guyur, misalkan selulup, renang, menyelam. Jadi dia jegur ke tambak, jegur ke sungai, jegur ke danau, tapi jangan jegur ke jurang aja. Ini. Atau dia membasahi topinya, dibasahi dipakai. Ya, kalau rambut saja dibasahi itu nanti sebentar lagi kering, maka topinya ini dibasahi, bajunya dibasahi, kerja di sawah panas. Jadi dia basah dulu baru ke panasan, nggak mengapa. Nanti panas lagi, basahi lagi, nggak mengapa. Ra'aitun nabiyya bil arj. Jadi saya melihat Nabi di arj, nama tempat ini. Yasubul ma'ala ra'si, mengguyur kepalanya dengan air. Wa wasaimun minal atash. Ketika itu dia puasa karena sangat haus. Jadi mungkin sangat panas sekali. Bagaimana dengan renang? Ya kalau ingin renang yang sederhana. Jangan terlalu lama lah. Meskipun renang tidak membatal puasa. Kan resiko besar toh. Kalau sekedarnya, memang biasanya tiap pekan renang, ya renang tidak apa-apa. Tapi kalau renang mulai tur sampai maghrib, ya kurang pas lah. Ya, meskipun mubah, tapi bulan ibadah ini jangan gunakan untuk itu-itu. Tidur pun kalau perlu ya jangan tidur terus. Banyak menggunakan untuk ibadah. Ini. Jadi atau apa saja. Ini ada riwayat-riwayat mereka itu ya gitu. Kalau dingin panas, ditaruh kepala es, batu di kepala, batu batu di kepalanya tidak apa-apa. Raup, tidak apa-apa. Pokoknya untuk mendinginkan tidak apa-apa. Oh main-main biar lupa, nggak terlalu lapar. Ya kalau main-mainnya mubah tidak apa-apa. Bahkan salaf kita memberikan contoh untuk melatih anak-anak. Jadi untuk melatih anak-anak, mereka apa? Melatih puasa. Kalau mereka kelihatannya sudah ingin makan, diajak main-main. Jadi main-main seperti anak kecil, karena kelaparan ya boleh. Dengan main-main mungkin laparnya hilang. Mainnya game. Ya meskipun nggak bagus, sebenarnya. Namun kalau gamenya sederhana. Game sederhana itu gimana sih? Wallah alam saya nggak pernah main game. Tapi kadarnya ada game-game yang sederhana. Ya mungkin game tebakan tentang pengetahuan, apalagi pengetahuan Islam gitu ya. Atau game apa ya, game-game yang intinya ya sederhana dan tidak memudaratkan. Atau yang lainnya permainan sekarang. Layang-layang, mancing,
apa permainan apapun, yang penting permainan yang dibolehkan oleh agama kita mubah, maka tidak membatalkan. Atau apa saja yang dilakukan pada kaidah adalah tidak membatalkan. Jadi puasa dikatakan batal atau tidak, itu perlu dalil. Kalau enggak ada dalil maka tidak. Ini sekali lagi, kalau enggak ada dalil, kembali ke hukum asal, masuknya puasa itu dengan hukum syar'i. Dengan dalil dikatakan puasanya dimulai. Maka diakhiri juga dengan dalil. Jadi apapun yang dikatakan membatalkan, ada yang mengatakan terluka, keluar darah. Yang dimaksud keluar darah membatalkan tentunya keluar darah haid atau nifas. Jadi kalau keluar darah, kencing darah karena sakit, ya enggak. Kalau wanita istihadah ya tidak. Wanita sakit keputihan, sakit yang lainnya, maka tidak. Kalau keluar mimisen ya enggak. Muntah darah ya tidak. Ini apa? Mimpi basah kalau bahasanya. Juga bukan pembatal. Taib mencium istri, ya tidak batal. Mencium orang lain kekasih, tunangan, ya haram, tidak boleh. Kekasih tunangan itu nggak halal. Yang halal itu kalau sudah ada akad, meskipun belum ada surat. Bagaimana hukum berpacaran membatalkan puasa? Ya tidak, tapi sangat memungkinkan membatalkan pahala. Jangankan perbuatan semacam itu, yang lebih dari itu pun, lebih ringan maksud saya, bisa membatalkan pahala. Jadi misalkan mencium istri, ya boleh tidak apa-apa. Yang sederhana, yang wajar. Kecuali kalau nyium mesti kebablasan, jangan. Rangkul ya tidak apa-apa, mau pisah dirangkul istrinya. Tidak apa-apa. Muncul syahwat sedikit, ya wajar. Jangan dituruti, segera pergi, berpisah. Ataupun orang lain, haram. Tidak boleh. Meskipun mungkin puasanya nggak perlu diqadha. Nyium orang lain. Namun, bukan berarti puasanya batal, tapi pahalanya sangat mungkin untuk hilang. Jadi kita memang harus perhatian apa pembatal-pembatal puasa. Namun kita juga jangan lupa. Jangan meremehkan tentang pembatal-pembatal pahala puasa. Dalam hadis bohong. Jadi Allah nggak butuh orang nggak makan minum. Kalau nggak mau meninggalkan bohong. Dan seluruh ibadah itu memang ada pembatal-pembatal ibadah itu. Ada mungkin pembatal pahala. Ini pahalanya hilang. Gara-gara melakukan ini dan itu. Dan sekali pahalanya hilang. Gara-gara melakukan ini dan itu. Kita hindari. Demikian malam ini yang kita sampaikan. Ini. Hendaknya kita mempelajari agama kita sebaik mungkin, serajin mungkin. Meskipun sebenarnya kalau kita nggak ngerti, belum mengerti, apa yang kita lakukan tidak membatalkan puasa. Bukan berarti enak nggak usah ngerti, bukan. Memang nggak membatalkan puasa, tapi kita dianjurkan untuk banyak mengerti, banyak menuntut ilmu. Dan bahkan sebagian ulama tidak menerima ini. Jadi apakah semua tidak ngerti itu dimaafkan? Tidak, semua yang nggak ngerti.
nggak ngerti yang wajar, masuk akal untuk nggak ngerti. Si para sahabat itu zaman wahyu itu belum menyebar penafsirannya dari Rasulullah, kadang-kadang belum tahu maknanya dari Rasulullah, mereka salah itu wajar. Tapi setelah ilmu tersebar, maka orang-orang yang nggak perhatian terhadap ilmu, kalau salah mungkin akan dihukum. Kalau sudah berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin menuntut ilmu, nanti salah, insya Allah dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Kemudian juga memang lupa juga tidak apa-apa, jadi nggak ngerti tidak apa-apa, tapi bukan berarti kita tidak menuntut ilmu. Karena yang nggak ngerti itu sebenarnya kalau mau dipikir-pikir harus dirinci. Nggak ngerti yang wajar maka dimaafkan, nggak ngerti yang nggak wajar mungkin saja akan dihukum. Kedua adalah kita berusaha untuk tidak lupa. Biar tidak lupa itu gimana? Memang lupa itu bukan apa, tapi kita harus berusaha bagaimana tidak lupa. Yang terakhir, ya kita kalau dipaksa orang tidak apa-apa, tapi jangan melakukan hal-hal yang membuat orang maksa kita. Kita kumpul dengan orang-orang yang nggak puasa, bisa saja nanti kita dipaksa untuk tidak puasa. Hindari kumpullah dengan orang-orang yang puasa. Jadi kita mungkin dipaksa untuk tidak berpuasa, dipaksa makan. Meskipun nanti kalau benar-benar dipaksa kita nggak salah, tapi jangan dekat-dekat mereka. Menghindari hal-hal pemaksaan dari mereka. Juga demikian, semua apa yang kita lakukan pada hukum asal tidak membatalkan puasa kecuali ada dalil. Maka kita lakukan, namun ya dengan penuh kehati-hatian. Ini demikian yang bisa kami sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.